Halo semua, selamat datang kembali bersama kami dalam podcast Hukum Pajak. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Cornelis Nilsartom Omburai sebagai host yang akan memandu podcast kita pada malam hari ini. Saya Setiawan Yumaranisa sebagai narasumber. Saya Nichani Ahmad sebagai narasumber. Saya Matius Lumereu Sarminto sebagai narasumber. Saya Roberto Fernandez Marna sebagai narasumber. Pada malam hari ini kami akan membahas dalam podcast kami pada malam hari ini yakni terkait dengan materi-materi dalam hukum pajak, yakni terkait dengan pajak hotel. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok, kami sebelumnya kami perkenalkan diri dulu, kami dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kami mendapatkan tugas mata kuliah hukum pajak, terus kami diminta untuk mewawancari terkait dengan pajak hotel. Sebelum lanjut terkait dengan pertanyaan yang akan dibahas, izinkan untuk Ibu bisa perkenalan nama dan jabatan di hotel. Nama saya Holly, jabatan admin. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama yakni sejak kapan hotel ini beroperasi? Beroperasi itu mulai Agustus 2010. Oke, hotel Agustus 2010 baru beroperasi. Kemudian kategori hotel ini dia masuk dalam kategori bintang berapa? Dulu mati, terus tahun berapa tuh dia waktu Berarti sekarang sudah bintang 2 ya. Kemudian berapa tarif pajak hotel yang berlaku di Kota Kupang saat ini? 10% kan? Kalau itu kriminal 10%. Kemudian bagaimana cara hotel menyetorkan dan melaporkan pajak hotel ke pemerintah daerah Kota Kupang? Setiap bulan saya. Jadi omset di kamar ya dalam 1 bulan itu berapa kali itu omset dibagi 10%. Untuk tanggal waktu pelaporan pajak hotel atau batasnya itu Biasanya tanggal belasan sih, tapi ini tanggal berapa belas, pokoknya juga belasan. kemudian apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel? Tidak ada kendala. Kemudian apakah pernah terjadi pemeriksaan pajak dari dinas terkait begitu? Pemeriksaan tidak pernah. Kemudian apakah hotel ini pernah mengalami keterlambatan setor pajak? Jika iya dan tidak, apakah ada konsekuensinya dari pemerintah daerah? Pernah bayar terlambat ya kena denda. Itu saja. Tidak ada punya kecuali bayar bisa beberapa tahun tidak pernah bayar itu nanti bisa ditutup hotel. Tapi selama ini kami tidak pernah terlambat sampai lama, paling 1 bulan. Terus apakah pajak hotel ini berpengaruh terhadap harga kamar atau hunian per malam? Kami tidak pakai minyak ya. Itu kami bayar sendiri. Jadi kalau harga kamar pun tidak langsung, biasanya harga kamar pun sudah masuk pajak langsung, kami pun tidak. Jadi tidak berpengaruh. Kemudian bagaimana hubungan hotel ini dengan dinas pajak daerah atau Bapenda? Baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja. Kemudian apakah pernah dari pemerintah daerah itu memberikan sosialisasi terkait dengan pajak hotel begitu? Sosialisasi pernah sih diundang di kantor Bapenda. Pernah. Kemudian apa harapan atau yang bisa diberikan terkait dengan kebijakan pajak hotel untuk ke depan?
harapan mungkin semakin ke depan mungkin bisa apa, bisa pajak diturunkan, jangan naik 10%. Nah, kemudian mungkin ada saran untuk pemerintah dalam peningkatan pelayanan pajak. Tidak ada sih, sejauh ini baik-baik saja. Kalau mungkin pajak diturunkan, jangan sampai 10%. Baik, terima kasih Bu. Ini Mungkin cukup sama-sama. pertanyaan. Iya, bisa. Oke baik, setelah tadi kita melihat tayangan video proses di mana terjadinya wawancara yang dilakukan oleh kelompok kepada para pihak di Hotel Pelangi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan pertama. Di sini sudah ada Saudara Iwan. Saudara Iwan, selamat malam. Selamat malam, host. Baik, saya ingin bertanya kepada Saudara Iwan apa saja pengertian dari pajak hotel, kemudian dasar hukum apa yang digunakan dalam pajak hotel. Baik, terima kasih, host. Di sini saya langsung saja pengertian pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dalam ketentuan perpajakan daerah Indonesia. Hotel tidak hanya memberi tempat menginap, maksudnya begini, saya ulangi, hotel bukan berarti tempat menginap saja, tetapi mencakup juga fasilitas seperti penginapan atau kamar hotel, motel, lodgement, guest house dan wisma, rumah kos dengan pelayanan, dan yang terakhir fasilitas mendukung seperti restoran, bar, laundry yang dikelola oleh hotel. Di sini saya akan menyebutkan juga dasar-dasar hukumnya. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua peraturan daerah atau perda di setiap kabupaten atau kota, dan yang terakhir aturan terkait lainnya seperti peraturan pemerintah keuangan atau PMK yang mengatur implementasi undang-undang HKPD dan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan pajak daerah. Baik, Saudara Iwan, terima kasih sudah menjelaskan terkait dengan pengertian pajak hotel dan dasar-dasar hukum yang ada di dalam pajak hotel. Sekian dan terima kasih. Oke baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Iwan terkait dengan pengertian dari pajak hotel, kemudian dasar hukum dari peraturan daerah Kota Kupang yang mengatur terkait dengan pajak hotel, sekarang sudah ada bersama dengan saya, yakni Saudari Nini. Saudari Nini, selamat malam. Malam. Baik Saudari Nini, saya ingin bertanya apa saja faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan pajak hotel di Kota Kupang ini? Jadi faktor penghambat dalam pengelolaan pajak hotel itu yang pertama itu ada kepatuhan wajib pajak rendah, di mana sebagian pengusaha hotel kurang memahami kewajiban perpajakan. Setelah itu ada yang sengaja tidak melaporkan omset sebenarnya. Terus ada juga keterlambatan pembayaran pajak karena kurangnya disiplin atau kemampuan finansial. Yang kedua itu ada sistem teknologi yang belum optimal, yang dimana belum semua hotel terintegrasi dengan sistem pajak online. Kemudian yang ketiga ada pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, yang dimana pemerintah daerah kekurangan tenaga pengawas pajak. Setelah itu sanksi kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Setelah itu ada minimnya audit lapangan secara rutin. Yang berikut itu ada kurangnya koordinasi antar instansi, yang dimana itu koordinasi antara Bapenda, Dispar, dan pihak hotel yang belum optimal. Data perizinan, okupansi, dan kategori hotel yang sering tidak sinkron. Yang terakhir itu ada SDM dan kompetensi terbatas, yang dimana petugas pengelola pajak daerah kurang mendapatkan pelatihan terbaru. Setelah itu pemahaman teknis terkait sistem digital pajak masih rendah. Itu dari saya. Baik Nini, Saudari Nini, terima kasih sudah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan apa sih yang menjadi faktor yang menghambat proses pengelolaan pajak hotel yang terjadi di Kota Kupang. Saudari Nini, terima kasih banyak Saudari Nini.
Oke, baik, setelah tadi saudara ini telah memberitahu kepada kita terkait dengan faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan pajak di Kota Kupang. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikut, tapi sebelum itu selamat malam Saudara Tio. Selamat malam. Saya ingin bertanya sedikit terkait bagaimana pengaruh penetapan pajak hotel terhadap harga kamar atau hunian perharinya. Baik, pengaruh penetapan pajak terhadap hunian hotel. Menetapkan pajak hotel dalam mempengaruhi harga kamar dan tingkat hunian dengan beberapa cara. Jika pajak ditetapkan terlalu tinggi, pihak hotel cenderung menaikkan harga kamar untuk menutup biaya tambahan tersebut. Kenaikan harga bisa membuat hotel kurang kompetitif dibandingkan hotel lain atau akomodasi non-hotel, sehingga berpotensi menurunkan tingkat hunian. Sebaliknya, jika pajak ditetapkan pada tingkat yang wajar, hotel dapat mempertahankan harga kamar tetap terjangkau, yang pada akhirnya membantu menjaga atau bahkan meningkatkan tingkat hunian. Dengan kata lain, pajak yang seimbang dapat menciptakan stabilitas bagi industri hotel, sementara pajak yang berlebihan dapat menekan permintaan dan menurunkan okupansi. Baik, berarti Saudara Tio, berarti kesimpulannya kalau misalnya penetapan pajak dari pemerintah daerah menetapkan pajak yang tinggi, berarti dia akan berpengaruh terhadap tingkat hunian ini kamar hotel per malam. Jika sebaliknya, kalau misalnya penetapan pajaknya rendah, berarti akan menjadi tetap stabilitasnya tuh tetap di harganya yang normal berarti ya. Baik, Saudara Tio, terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kita terkait dengan bagaimana pengaruh penetapan pajak terhadap harga hunian atau harga kamar per malam. Oke, baik, setelah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudara Tio terkait dengan bagaimana pengaruh penetapan pajak terhadap harga hunian per malam di kamar hotel. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikut, tapi sebelumnya selamat malam Saudara Nando. Malam. Baik, saya ingin bertanya sedikit, bagaimana atau apa peran pemerintah dalam penetapan pajak hotel di Kota Kupang ini? Peran pemerintah dalam penetapan pajak hotel sangat penting karena berkaitan dengan penerimaan daerah, regulasi usaha, serta pengelolaan sektor pariwisata. Yang pertama, menyusun dan menetapkan dasar hukum. Pemerintah pusat dan daerah menetapkan aturan mengenai yang pertama, objek pajak hotel, kedua, subjek atau pihak yang wajib membayar tamu hotel dengan pemungutan oleh pengusaha hotel. Yang ketiga, tarif pajak. Yang keempat, mekanisme pemungutan dan pelaporan. Yang kedua, menentukan tarif pajak. Pemerintah daerah, Pemda kabupaten atau kota menetapkan tarif pajak hotel sesuai batasan yang diatur oleh pemerintah pusat. Tarif ini disesuaikan dengan yang pertama, kondisi ekonomi daerah, kebijakan pariwisata, dan yang ketiga, pendapatan daerah, kebutuhan pendapatan daerah. Yang ketiga, mengawasi pemungutan dan pelaporan. Pemda berperan dalam memastikan yang pertama, pengusaha hotel memungut pajak dari tamu secara benar. Yang kedua, pajak yang dipungut disetorkan ke kas daerah. Yang ketiga, tidak terjadi kebocoran pajak atau penghindaran oleh pelaku usaha. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi, audit, dan penggunaan sistem digital, misalnya tipping box atau online monitoring. Yang keempat, memberikan pembinaan dan edukasi. Pemerintah memberikan yang pertama, sosialisasi aturan pajak kepada pengusaha hotel. Yang kedua, pendampingan administrasi perpajakan. Yang ketiga, pelatihan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Oke, baik, terima kasih Saudara Nando yang telah menjelaskan kepada kita semua terkait dengan apa saja peran pemerintah dalam penetapan pajak hotel yang ada di Kota Kupang ini. Oke, baik, saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari pajak hotel. Setelah kita membahas terkait dengan banyak tadi, ada penetapan harga pajak hotel, kemudian apa faktor penghambat, kemudian apa peran pemerintah. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan, yakni
pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang penting karena dipungut atas pelayanan penginapan yang disediakan hotel dan usaha jenis. Kemudian pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif, mengatur mekanisme pengemungutan, serta mengawasi kepatuhan pengusaha hotel sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan perkembangan dari sektor pariwisata. Kemudian pengelolaan pajak hotel yang baik akan mendukung peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan. Oke, dari saya cukup untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pajak hotel. Sekian podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Sekian video podcast kita pada malam hari ini. Semoga podcast pada malam hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi penonton sekalian. Sekian dan terima kasih. Here I come.